Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Nama saya Muhammad Kamaluddin Rifai, mahasiswa semester 1 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang perjalanan Islam dan budaya di Indonesia pada masa kolonial Belanda, serta bagaimana kita sebagai generasi muda kita bisa melanjutkan dan menjaga warisan tersebut. Saya juga akan sedikit menceritakan bagaimana saya memandang relevansi sejarah ini dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa saat ini. Sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung, saya merasa sangat bersyukur bisa berada di sini. Saya mengambil jurusan yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalam Islam. Di kampus ini, saya belajar bagaimana Islam berkembang dan berinteraksi dengan budaya di Indonesia, serta bagaimana sejarah panjang ini membentuk identitas bangsa kita, termasuk dalam menghadapi tantangan zaman seperti masa kolonial Belanda. Kolonialisme Belanda di Indonesia berlangsung lebih dari 300 tahun, dimulai pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, Belanda tidak hanya ingin menguasai tanah dan sumber daya alam, tetapi juga berusaha mengendalikan kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat di Indonesia. Namun, meskipun ada upaya yang kuat dari Belanda untuk mengurangi pengaruh Islam di Indonesia, agama ini tetap menjadi kekuatan penting dalam kehidupan masyarakat. Islam adalah salah satu elemen yang membantu masyarakat Indonesia untuk mempertahankan identitas dan kekuatan mereka di tengah penjajahan. Pada masa kolonial, Islam bukan hanya agama, tetapi juga menjadi sumber kekuatan budaya dan intelektual. Ulama-ulama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 memiliki peran besar dalam mengembangkan pendidikan Islam dan melawan penjajahan dengan cara yang damai dan efektif. Di samping itu, pesantren-pesantren juga tetap menjadi pusat pelajaran agama, di mana para santri belajar tidak hanya tentang ajaran Islam, tetapi juga tentang cara hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi penindasan kolonial. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana Islam pada masa itu tidak hanya menjadi sarana spiritual, tetapi juga menjadi alat perlawanan terhadap kolonialisme. Pendidikan Islam yang diajarkan di pesantren tidak hanya terbatas pada ajaran agama, tetapi juga mencangkup pengetahuan sosial dan politik yang relevan dengan kondisi saat itu. Islam pada masa kolonial tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi kekuatan dalam perlawanan menghadapi penjajahan. Salah satu contoh besar adalah Perang Paderi di Sumatera Barat, di mana para ulama dan rakyat yang terinspirasi oleh ajaran Islam melawan Belanda. Selain itu, banyak tokoh Islam yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti Haji Agus Salim dan Muhammad Nasir. Mereka tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan, tetapi juga mengembangkan pemikiran Islam yang membawa Indonesia maju, bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bagi saya, semangat perjuangan para ulama dan pahlawan Islam adalah contoh yang sangat relevan untuk kita sekarang. Mereka mengajarkan kita tentang pentingnya berjuang untuk kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Sebagai mahasiswa di zaman sekarang, kita tentu menghadapi tantangan yang berbeda. Namun, saya merasa bahwa kita
bisa belajar banyak dari sejarah perjuangan Islam di masa kolonial. Sekarang, kita bisa melanjutkan perjuangan mereka melalui pendidikan. Nah, di Universitas Muhammadiyah Bandung, saya belajar bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai agama pribadi, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dan bentuk masyarakat yang lebih adil dan berbudaya. Melalui pemahaman yang baik tentang sejarah, kita bisa ikut berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang sejarah Islam dan budaya Indonesia pada masa kolonial ini bisa memberi wawasan yang lebih luas. Kita sebagai generasi penerus harus tetap menjaga dan mengembangkan warisan ini agar bisa memberikan manfaat bagi kehidupan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.